Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Meliana ingin menjelaskan beberapa materi mengenai otoritas jasa keuangan. Yang pertama, mengenai pengertian dari otoritas jasa keuangan, yaitu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, dan lembaga ini dibentuk berdasarkan UU nomor 21 pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi dari OJK. Tujuan dari didirikannya OJK yaitu agar semua kegiatan di sektor jasa keuangan bisa terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan sebagainya. Dan fungsi dari OJK ini adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap semua kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas dari OJK ada 3, yaitu melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang pertama di sektor perbankan, yang kedua di sektor pasar modal, dan yang ketiga di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK di sektor perbankan, yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, dan juga kegiatan usaha bank seperti sumber dana, penyediaan dana, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kesehatan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas, dan ada juga sistem informasi debitur. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi aspek kehati-hatian bank, yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, pemeriksaan bank, dan sebagainya. Lalu dalam mengatur lembaga bank dan non-bank ada beberapa, yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, lalu menetapkan peraturan dan keputusan OJK, dan sebagainya. Dan di dalam mengawasi lembaga bank dan non-bank ada beberapa, yaitu seperti menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi OJK. OJK ini dipimpin oleh Dewan Komisioner dan beranggota 9 orang, yaitu ketua, wakil ketua, kepala eksekutif pengawas perbankan, kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, ketua dewan audit, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, anggota ex officio dari Bank Indonesia, dan anggota ex officio dari Kementerian Keuangan. Lalu, nilai strategis dari otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada integritas, yang merupakan bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi. Yang kedua ada profesionalisme, yang merupakan bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasar pada kompetensi yang tinggi. Yang ketiga ada sinergi, yaitu merupakan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Yang keempat ada inklusif, yaitu terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan. Yang kelima yaitu visioner, yang merupakan memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari OJK. Visi dari OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, mampu mewujudkan industri jasa keuangan agar menjadi pilar ekonomi nasional yang berdaya saing global, dan juga dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi dari OJK yang pertama yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, serta akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Lalu, tujuan OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat
seperti yang pertama, memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sektor jasa keuangan. Yang kedua, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya bila berpotensi merugikan masyarakat. Yang ketiga, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu, OJK dalam melakukan pelayanan pengaduan konsumen seperti yang pertama, menyiapkan perangkat yang memadai untuk melayani pengaduan konsumen. Yang kedua, membuat mekanisme pengaduan konsumen. Yang ketiga, memfasilitasi penyelesaian pengaduan dari konsumen. OJK juga berwenang untuk melakukan pembelaan hukum, seperti yang pertama, memerintahkan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan agar menyelesaikan pengaduan dari konsumen, dan yang kedua, yaitu mengajukan gugatan. Yang terakhir, yaitu koordinasi dan kerjasama antar lembaga OJK. Yang pertama dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di dalam bidang perbankan seperti kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, dan sebagainya. Yang kedua dengan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan informasi mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Yang ketiga dengan pihak internasional, bidang-bidangnya seperti pengembangan kapasitas kelembagaan, pertukaran informasi, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi Otoritas Jasa Keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.